Selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun berada. Pada hari ini saya like kembali, semuanya karena kemurahan Tuhan. Jika pada hari ini saya dapat live dan menjadi bersaksi, semuanya itu karena kemurahan Tuhan, semuanya itu karena Tuhan mengizinkan. Semua itu bukan karena kekuatan, kemampuan, atau gagah kita. Semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan memakai anak-anaknya yang bodoh, yang lemah. Tuhan pakai untuk menjadi persembahan-persembahan rohani untuk kemuliaan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, kita bersyukur pada hari ini jika ada kita sebagaimana kita ada, semuanya karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kita. Semuanya itu karena firman Tuhan. Maaf saudara terkasih, agak miring ke depan. Sebab itu saudara terkasih, layaklah kita mengucap syukur. Apapun keadaan kita mengucap syukur. Saudara terkasih, saudara terkasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya bagi kita berlimpah-limpah. Jika kita bernapas pada hari ini, semua karena kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melayani. Kita harus melayani saudara terkasih, memberitakan firman Tuhan. Walau keadaan baik, walaupun tidak baik, kita harus memberitakan firman Tuhan. Saudara terkasih, sebab di akhir zaman ini, kejahatan semakin bertambah-tambah. Yang jahat semakin jahat. Yang jahat semakin jahat. Yang kudus semakin kudus. Yang baik semakin baik. Saudara terkasih, sebab zaman-zaman akhir ini, zaman anugerah kasih karunia, kita harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dan berjaga-jaga. Karena apa? Karena kekuatan kejahatan, pemerintahan kejahatan yang dipimpin oleh Lucifer di udara menghamburkan kejahatan-kejahatan, percabulan, hawa nafsu, sihir yang dihamburkan di udara, sehingga anak-anak manusia sekarang dipenuhi dengan hawa nafsu yang jahat melalui film-film porno, nafsu-nafsu dunia, melalui segala yang ada di dunia, sehingga anak-anak manusia sekarang menjauh daripada Tuhan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam penyembahan berhala, hidup penuh dengan keserakahan, iri, dan dengki.
Saudara terkasih, sebab itu firman Tuhan, buanglah segala keduniawian yang ada di dalam dirimu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, keserakahan, yaitu semuanya adalah penyembahan berhala yang mendatangkan murka Allah. Semua itu mendatangkan murka Allah, saudara terkasih. Itulah hidup keduniawian manusia. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang semuanya itu adalah penyembahan berhala yang mendatangkan murka Allah bagi orang-orang yang durhaka. Sebab itu, saudara terkasih, buanglah semua itu. Kita dulu hidup di dalamnya waktu kita hidup di dalam keduniawian. Ada hawa nafsu, kejahatan, percabulan, nafsu jahat, keserakahan. Buanglah semuanya itu. Matikanlah semuanya itu, saudara terkasih. Dan buanglah segala geram, amarah yang ada pada kita, kejahatan, fitnah, perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Kita harus membuang semuanya itu, saudara terkasih. Geram, amarah, kejahatan, perkataan-perkataan kotor yang ada di dalam perkataan mulut kita. Sebab kita telah mematikan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru yang dibaharui sehari demi hari. Untuk dibaharui, untuk memperoleh gambar Khaliknya sehingga serupa dengan Khaliknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah kepala dari semuanya. Sehingga saudara terkasih, tidak ada lagi perbedaan kita. Karena Yesus telah menjadi kepala, tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang yang bersunat atau tidak bersunat, hamba atau tidak hamba. Semuanya kita sama. Yesus adalah kepala dari semuanya. Saudara terkasih, kita harus membuang segala perkataan kotor. Kita matikan hidup keduniawian kita, percabulan, hawa nafsu, keserakahan, kejahatan. Dan kita menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan mematikan segala manusia lama kita, dan kita mengenakan manusia baru yang diperbaharui sehari demi hari untuk serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan tak ada lagi perbedaan kita karena Yesus Kristus Tuhan adalah kepala bagi seluruh tubuh. Tidak ada perbedaan bagi kita, orang Yunani, hamba, tuan, tapi Yesus Kristus Tuhan adalah kepala. Dan sebagai orang-orang yang dikuduskan, disucikan, dikasihani oleh Yesus Kristus Tuhan, kita harus mengenakan kasih, belas kasihan, keramahan, kemurahan hati, kesabaran, dan mengampuni. Kita harus mengampuni dan berbelas kasihan kepada orang lain. Ampunilah orang lain, dan kita harus saling mengampuni seperti Yesus Kristus yang telah mengampuni kita akan dosa-dosa kita. Saudara terkasih, kita harus mengenakan kasih, kemurahan, belas kasihan, kesabaran, kerendahan hati,
Dan hendaklah kita saling mengasihi, saling mengampuni, seperti Allah Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Saudara terkasih, dan kenakanlah kasih yang menyempurnakan, yang menyatukan kita, sehingga kita sempurna. Kenakanlah kasih, saudara terkasih, antara kita dengan sesama kita. Jangan kita saling mendengki, mengiri, ada rasa marah, dendam. Kenakanlah kasih untuk menyatukan, menyempurnakan semuanya, dan biarlah damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus Tuhan memerintah di hati kita. Sebab itulah kehendak Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, dan senantiasa bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Dan hendaklah kekayaan perkataan Yesus Kristus dengan segala kekayaannya ada di antara kita, sehingga kita sanggup mengajar, menasihati, menghibur di antara kita. Kita menasihati, mengajar, menghibur sambil menyanyikan puji-pujian mazmur, lagu-lagu pujian di dalam hati kita, dan bersyukur kepada Allah Tuhan kita. Saudara terkasih, dan hendaklah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, biarlah semuanya itu kita lakukan di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Bapa, dan mengucap syukur oleh Bapa kita. Senantiasa kita mengucap syukur, saudara terkasih. Itulah kita menjadi manusia baru. Matikan segala manusia duniawi. Buanglah segala perkataan-perkataan yang kotor. Kenakanlah kasih dan damai sejahtera Allah yang memimpin kita. Itulah yang mempersatukan kita menjadi tubuh Kristus. Sehingga kita, saudara terkasih, hidup berumah tangga, jika kita telah menjadi manusia baru, sebagai kita mempunyai suami, istri, firman Tuhan berkata, saudara terkasih, Kolose 3 ayat 18 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Kita dapat berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita harus tunduk kepada suami, saudara terkasih, sebagaimana kita tunduk kepada Tuhan. Dengan kita sebagai istri, kita yang menjadi seakan-akan kita yang memerintah, yang menjadi kepala, tetapi tunduklah kepada suamimu sebagaimana kepada Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Kita sebagai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Anak-anak harus taat kepada orang tuanya, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Kita harus renungkan firman ini, saudara terkasih. Itulah indah pada Tuhan. Hai hamba-hamba, janganlah sakiti hati anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Begitupun kepada bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan
hati anakmu menjadi tawar. Sebagai bapak-bapak harus membaca firman, supaya bapak-bapak tidak menyakiti hati anaknya. Sebab di luar firman, kita ini buah-buah kita adalah buah-buah yang di luar firman. Segala macam kejahatan, perkataan kotor, perkataan yang tidak senonoh keluar dari mulut kita. Kalau kita di luar Tuhan, bagaimana kita mau mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga taat dan anak-anak kita tidak tawar hatinya karena ada akar kepahitan. Jadi semuanya harus belajar firman Tuhan. Dan hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sebagai hamba-hamba, kita harus taat, jangan pada waktu kelihatan saja, tetapi waktu tidak kelihatan, kita harus mengerjakan pekerjaan kita seperti kita mengerjakannya dalam takut akan Tuhan. Dan apapun yang juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan segala apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, seperti bukan kepada Tuhan, seperti bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita mendapat berkat, bukan dari manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kita mendapat upah itu dari Tuhan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala Tuhan. Sebagai hamba kita harus mengerjakan pekerjaan kita. Jangan pada waktu dilihat oleh Tuhan, pada waktu tidak dilihat pun kita harus mengerjakannya. Jadi saudara terkasih, kita harus membacakan firman ini. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, kita akan menanggung kesalahan kita sendiri, dan karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus membaca firman. Dan kita baca firman-Nya lagi. Hai Tuhan, Tuhan berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dan hai Tuhan, Tuhan, hendaklah kau jujur kepada hambamu, pekerja-pekerjamu, sebab kita juga mempunyai Tuhan yang ada di surga. Saudara-saudara terkasih, itulah firman Tuhan yang harus kita renungkan, kita lakukan. Kita manusia baru, melakukan firman Tuhan, matikan segala keduniawian kita, buanglah segala perkataan kotor, kejahatan, fitnah, geram, amarah. Saudara terkasih, tapi kenakanlah kasih, kesabaran, belas kasihan, kemurahan, rendah hati, dan hendaklah kita saling mengampuni, saling mengasihi, sebab Tuhan kita yang telah mengampuni kita, yang telah mengasihi kita. Dan kenakanlah kasih sebagai pengikat dan menyempurnakan, dan kenakanlah damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan yang memerintah di hati kita, yaitu kita satu tubuh, Yesus sebagai kepala dan kita tubuhnya. Saudara terkasih, biarlah kita pada hari ini, di akhir zaman ini, semakin merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, shalom, shalom.